Halo calon arsitek muda, bertemu lagi dengan saya RF Sophia Ratnahariati yang pada kesempatan kali ini akan membagikan materi pembelajaran mengenai digital arsitektur yang terutama fokus terhadap bagaimana implementasi BIM atau Building Information Modeling untuk karya arsitektural juga pada teknik konstruksi. Baik, langsung saja kita ke materi pembelajaran. Penyebab pentingnya implementasi BIM. Yang pertama adanya kurang pemahaman lingkup pekerjaan atau scope of works, di mana di sini seringkali terjadi kesalahan dalam estimasi biaya proyek, pemilihan metode pelaksanaan, dan juga alokasi sumber daya. Kemudian yang kedua adanya data perencanaan antar disiplin, yaitu struktur, arsitek, dan mechanical electrical, umumnya tidak saling terkoordinasi dan menyebabkan dibutuhkan effort yang lebih dalam pendetailannya, serta seringkali menyebabkan pelaksananya terhambat. Kemudian juga adanya kurang koordinasi antara personil dalam suatu siklus proyek, di mana transfer data dari kantor ke lapangan dirasa kurang cepat dan akurat, sehingga menghasilkan pekerjaan yang tidak optimal. Kemudian yang keempat, perkembangan teknologi berbasis digital semakin eksis di berbagai industri, di mana di sini industri konstruksi wajib mengikuti perkembangan tersebut melalui berbagai inovasi dan teknologi untuk tetap kompetitif di bidangnya dalam menghadapi persaingan di masa yang akan datang. Nah, di sini kita bisa melihat siklus dari Building Information Modeling, dari programming, konsep desain, relate design, kemudian analisis, documentation, kemudian fabrikasi, konstruksi, kemudian juga logistik dan operation maintenance, serta renovasi. Ya. Jadi ini adalah bagaimana sebuah karya dalam arsitektur siklusnya yang melibatkan antar disiplin dari struktur arsitek juga MEP. Kemudian dari sudut pandang customer, ada 3 hal penting yang sangat menjadi perhatian. Yang pertama adalah biaya, di mana di sini estimasi biaya dengan akurasi tinggi, dengan semua risiko tambahan biaya teridentifikasi dengan baik. Kemudian yang kedua adanya mutu, di mana menghasilkan produk yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Kemudian untuk yang ketiga adanya waktu, di sini durasi dalam pengerjaan dapat lebih ditetapkan secara lebih akurat untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Kemudian untuk software sendiri dari arsitektur dan konstruksi di Building Information Modeling, sebenarnya banyak software yang bisa digunakan. Akan tetapi ada 3 software yang sangat familiar di kalangan desainer juga kalangan yang biasa menggunakan untuk Building Information Modeling. Yang pertama adalah AutoCAD, SketchUp, dan Archicad. Beda dari AutoCAD dan Archicad sendiri, AutoCAD adalah sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Autodesk pada tahun 1982. Kemudian pada tahun 2010, AutoCAD dirilis sebagai aplikasi seluler dan web yang biasa disebut AutoCAD 360. AutoCAD adalah perangkat lunak yang juga digunakan oleh banyak arsitek, industri hiburan, pendidik, pelajar, pekerja lepas, bahkan kreator-kreator. AutoCAD di sini ahli membuat gambar 2 dimensi, kemudian draft, dan dokumen. Walaupun dia juga memiliki kemampuan untuk membuat model dan visualisasi 3 dimensi. Kemudian untuk Archicad sendiri, ini adalah platform Building Information Modeling yang dirancang oleh perusahaan Hungaria Graphisoft. Ini juga dikembangkan pertama kali untuk Apple pada tahun 1982. Perangkat lunak ini pada dasarnya digunakan untuk perencana kota, arsitek, desainer, dan desainer interior. Archicad adalah solusi untuk banyak aspek yang diperlukan dalam model bangunan, interior, area perkotaan, dan lain-lain. Archicad juga dibuat untuk memenuhi tuntutan desain 2 dimensi, 3 dimensi, dan juga fungsi BIM langsung dari pekerjaan dasar melalui eksekusi rencana ke manajemen sumber daya. Saat ini Archicad juga didukung oleh berbagai macam platform, di situ ada Windows, Mac, dan juga perangkat seluler. Nah, karakteristiknya
AutoCAD ini membantu pengguna untuk membuat rancangan dari segi infrastruktur yang lebih skala dan layak, kemudian juga mengelola biaya produksi dan memprediksi hasil akhir proyek. Kemudian untuk ArchiCAD, di sini lebih cepat daripada pengerjaan AutoCAD karena dia berbasis parametrik, kemudian biasa untuk properti berbasis ekspresi, produktivitas, dan intensifikasi antarmuka, serta navigasi dua dimensi yang sangat cepat. ArchiCAD juga dapat ditampilkan dalam bentuk tiga dimensi melalui perangkat aplikasi seluler atau gadget. Di situ ada aplikasi BIMX. Ya, di sini ArchiCAD mendukung bahasa deskripsi geometrik atau GDL yang digunakan untuk membuat komponen baru dan improvisasi. ArchiCAD menjadi program yang sangat penting karena merupakan aplikasi pertama yang mencakup geometri 2 dimensi dan 3 dimensi serta program BIM. Dan perangkat lunak ini dapat digunakan untuk pengeditan dan komunikasi waktu nyata yang sangat membantu. Ini adalah tampilan dari AutoCAD. Kemudian ini adalah tampilan dari ArchiCAD. Jika dibandingkan dengan SketchUp, AutoCAD digunakan untuk merancang sebuah blueprint dari denah lantai, kemudian juga dikembangkan untuk produksi dan konstruksi. Sedangkan SketchUp ini lebih berbasis pemodelan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Google sebagai perangkat lunak terakhir. Nah, kemudian di sini SketchUp berguna untuk membuat model untuk sipil, teknik mesin, pembuatan film, dan lain-lain. Karena dikembangkan oleh Google, maka SketchUp ini merupakan aplikasi berbasis web yang gratis dengan versi berbayar yang menawarkan fungsionalitas tambahan. Nah, bedanya dari ekstensinya juga sudah beda ya, kalau AutoCAD disimpan dalam DWG, sementara kalau SketchUp ini di SKP. Ini adalah tampilan SketchUp. BIM ini mengubah mimpi seorang arsitek menjadi kenyataan, di mana efektivitas biaya dan akuntabilitas dengan menyediakan solusi desain sangat terampil dan tepat bagi pelanggan. Selain itu juga dapat tersedia dalam berbagai platform gadget yang bisa menampilkan sebuah karya yang lebih kelihatan tiga dimensinya. Sehingga BIM menjadi representasi digital dari fisik dan karakteristik fungsional suatu fasilitas. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana siklus dari BIM, dari desain, building, kemudian ke operate. Dari BIM sendiri adalah banyak yang terlibat dalam pembuatannya. Di sini ada sumber daya, pengetahuan bersama, di mana owner, kemudian arsitek, kontraktor, engineer, vendor, dan stakeholder, serta investor dapat memudahkan mereka untuk berkomunikasi, menganalisa desain, kemudian membuat jadwal simulasi, kemudian memanajemen, dan banyak lagi. Nah, kemudian di sini juga BIM dibuat dalam proyeksi ke dalam model 3 dimensi. Nah, ini adalah bagan atau simulasi bagaimana BIM itu sangat berguna pada sebuah proyek. Nah, bagaimana integrated project delivered with BIM? Di sini dari konsep, ya, kemudian orang akan membuat desain, lalu mereka yang terlibat, walaupun tempatnya berjauhan, dapat mengerjakan dalam waktu yang sama, karena adanya sistem yang saling terintegrasi satu dengan yang lain, ya. Kemudian implementasi dokumen, lalu konstruksi, dan juga sebagai pemilik dapat melihat perkembangan dari proyek yang dibuat. Kemudian BIM itu sendiri ada beberapa level. Di sini ada 2 dimensi, di situ ada visualisasi planning. Lalu 3 dimensi, bagaimana membuat
model kondisi existing dengan laser scanning, ground penetration, kemudian ada juga model logistik, safety, animasi, rendering, walkthrough, kemudian BIM dengan prefabrikasi, dan laser accurate BIM yang driven flight layout. Di sini kita bisa melihat bagaimana basic geometrical representation. Kemudian ada schedule, ya. Scheduling ini masuk ke dalam 4D. Di situ ada simulasi tahapan proyek, mempelajari penjadwalan, di sana ada perencanaan akhir, just in time, kemudian instalasi simulasi detail. Kemudian yang ketiga ada validasi visual untuk persetujuan pembayaran. Ya, jadi ada setelah gambarnya jadi, kemudian ada scheduling. Kemudian yang kelima adalah 5D atau estimasi. Estimasi ini adalah bagaimana merencanakan perencanaan biaya, kemudian kuantitas yang mensupport detail estimasi biaya, kemudian trade verification untuk model pabrikan seperti struktur baja, pembesian, mechanical, dan plumbing, serta electrical, kemudian value engineering, skenario visualisasi, ekstrak kuantitas, dan juga solusi prefabrikasi, di mana di situ menampilkan ruang peralatan, MEP, multi-thread fabrikasi, arsitektural unit, dan elemen struktur. Nah, kemudian untuk 6D-nya ada tahapan sustainability. Di sini merupakan analisis konsep energi desain, analisis detail energi, dan juga sustainable element tracking. Jadi biasanya digunakan untuk bagaimana menganalisa bangunan ataupun menganalisa karya arsitektural dari sudut pandang konsep energi, apakah hemat energi atau tidak. Kemudian untuk 7D adalah aplikasi fasilitas manajemen. Ya, di situ ada strategi life cycle BIM, kemudian BIM as built, kemudian BIM embed, OEP manual, kemudian COB data population extract, dan juga penerapan pemeliharaan BIM dan technical support, kemudian BIM file hosting, dan landless digital exchange system. Jadi ini adalah seperti manual untuk sebuah karya arsitektural, di mana di sana jika terjadi kerusakan kita dapat tahu bagian mana yang perlu diperbaiki, kemudian apa saja yang dibutuhkan untuk memperbaiki bagian yang rusak tersebut. Jadi hasilnya akan sama dengan pada saat dibuat gitu. Jadi tidak berbeda. Kemudian untuk pemodelan 3D di sini, produk BIM diciptakan dan beroperasi pada database digital. Kemudian dalam BIM setiap perubahan direfleksikan pada semua presentasi atau visualisasi. Kemudian mengelola berbagai perubahan dalam database mulai dari tahapan desain, konstruksi, dan operasional, dan nantinya akan disimpan dalam berbagai data dan informasi untuk dapat digunakan kembali. Nah, di sini ada beberapa tahapan dari desain alternatif, desain struktur, budget planning, dan material selection. Ini adalah skemanya ya, dari dokumentasi, kemudian bagaimana visualisasinya, dan juga schedule-nya, lalu estimasi biaya, dan elemen-elemen yang termasuk dalam sebuah karya arsitektural. Pemodelan informasi bangunan umumnya digunakan selama perancangan, konstruksi, dan operasi agar memberikan dukungan untuk proyek pengambilan keputusan, kemudian antar stakeholder memiliki pemahaman yang jelas, memvisualisasikan solusi desain, membantu dalam proses desain dan koordinasi desain, kemudian meningkatkan keselamatan, mendukung analisa biaya dan siklus hidup proyek, serta mendukung transfer data proyek ke perangkat lunak selama pengelolaan data, selama pengoperasian, kemudian menekan biaya dengan jumlah anggota tim yang lebih sedikit dan meminimalisir penggunaan kertas karena interaksi dapat dilakukan secara digital. Kecepatan kerja yang lebih tinggi, kemudian kualitas lebih tinggi karena adanya perencanaan dan pengelolaan informasi yang terkontrol. Nah, ini skematiknya. Kemudian bagaimana siklusnya dan program apa saja yang dapat terintegrasi dalam BIM. Jadi ada AutoCAD, ada
ArchiCAD, SketchUp, kemudian Revit ya juga termasuk di sana, tapi tidak terlalu familiar ya kalau Revit. Kemudian untuk OpenBIM sendiri ya, jadi ada untuk ArchiCAD di sini dia bisa masuk semua. Nah, kemudian untuk sustainability model biasanya di tahap 6D tadi di ya, jadi bagaimana energi jangka panjang untuk sebuah bangunan diteliti, kemudian apakah bangunan tersebut efisien, dan juga nanti akan ada simulasi dan analisis energi komprehensif yang sangat penting untuk keberlangsungan dari sebuah bangunan tersebut. Nah, juga ada efisiensi energi dari konsep, desain, analisis, konstruksi, dan ONP. Kemudian desain green building, bagaimana nanti bisa masuk ke dalam tren juga yang saat ini sedang tren ya, green building material. Nah, pada sustainability design di pemodelan ini nanti akan ada yang namanya menggunakan server 360 ya, Autodesk 360. Lalu kita bisa membuat masal konsep, kemudian diaktifkan lantai masalnya, kemudian diatur energinya, dan nanti bisa dikirim simulasi tersebut, simulasi energi tersebut ke Autodesk Green Building Studio. Dan kita juga nanti bisa melihat beberapa hasil simulasi dari perbandingan yang sangat berdampingan. Lalu nanti kita bisa melihat apakah proyek ini masuk ke dalam desain yang berkelanjutan. Ini ada pre-BIM, kemudian modeling, collaboration, integrasi, dan post-BIM ya, tahapannya. Lalu untuk fasilitas manajemen untuk model 7D atau 7D, di sini kita bisa melihat bagaimana pemeliharaan untuk karya yang dibuat dengan model BIM. Nah, di situ akan ada seperti pertanggungjawaban, sehingga nanti data BIM ini dapat digunakan untuk perawatan preventif dan retroaktif, selalu merekam bagaimana efisiensi dari pengerjaan yang telah dilakukan. Selain itu, di BIM ini ada istilah BIM Cloud, ya, di sana kita bisa bekerja bersama dalam satu waktu, walaupun tempat yang kita gunakan sebagai tempat area bekerja kita berbeda ya. Jadi kita bisa mengerjakan sebuah karya arsitektural perencanaan itu dari berbagai macam tempat, kemudian owner juga bisa melihat perkembangan dari desain yang kita buat. Di sana akan ada sebuah bank data ya untuk BIM Cloud ini sendiri, BIM Cloud Manager. Lalu nanti tim yang ada di sana bisa mengakses data tersebut dan mengerjakan bagian-bagian yang merupakan bagiannya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian BIM Cloud ini ya karya dari yang sudah dibuat bersama-sama tersebut juga dapat masuk ke dalam BIMX di sebuah gadget ya. Jadi bisa menggunakan smartphone ataupun juga menggunakan tablet ya. Di sini kita bisa melihat karya yang dibuat tersebut dalam bentuk gambar kerja 2 dimensi, kemudian gambar 3 dimensi, dan juga kita bisa melihat animasinya. Jadi seolah-olah kita bisa berada dalam bangunan yang kita desain menggunakan kacamata 3 dimensi. BIMX juga dapat dibuka melalui shortcut viewer yang ada di PC ataupun laptop ya. Demikian tadi pembelajaran dari saya tentang apa itu implementasi BIM dalam karya arsitektural ataupun
juga elemen-elemen yang terlibat di sana dari struktur, arsitek, juga MAP. Kita akan bertemu kembali dalam materi pembelajaran lain. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih telah menonton. See you.